Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Harta, Tata, dan Wanita. Kita lihat satu ayat di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Firman Allah menegaskan bahwa yang ada di dunia ini adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Tata, harta, dan wanita, atau tata, harta, dan cinta. Begitu kira-kira. Jadi ungkapan harta, tata, dan wanita atau cinta adalah godaan yang terbesar di muka bumi ini. Ini godaan yang paling terbesar, yang walaupun ada banyak godaan-godaan lain seperti iri, dengki, benci, dan lain sebagainya. Tetapi yang cukup besar adalah ketiga hal ini. Dan saya mau katakan tidak hanya kaum pria, tetapi kaum wanita juga bisa jatuh dalam ketiga dosa ini. Jadi pada kesempatan ini Alkitab mengingatkan kita ribuan tahun yang lalu dengan godaan-godaan yang seperti saya katakan di awal tadi, melalui keinginan mata, melalui keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Ini sudah ada diingatkan oleh firman Tuhan dari ribuan tahun yang lalu, dan tokoh-tokoh Alkitab banyak yang jatuh di dalam dosa ini. Bukan hanya tokoh-tokoh Alkitab, tetapi kita melihat Tuhan Yesus sendiri pun pernah dicobai dengan pencobaan-pencobaan ini. Kalau kita melihat dalam Matius pasal yang keempat ayat yang pertama sampai yang ke-11, Yesus pernah dicobai dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi pencobaan yang dialami tokoh-tokoh Alkitab sejak ribuan tahun yang lalu sampai hari ini, itu juga pernah dialami oleh Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 disiplin rohani yang bisa kita latih. Supaya apa? Supaya kita bisa menghadapi godaan-godaan ini. Jadi ada disiplin rohani yang harus kita latih. Disiplin yang pertama, supaya kita tidak jatuh dalam godaan ini, yang pertama adalah menabur dan memberi. Apa bedanya menabur dan memberi? Sebenarnya hampir tidak ada bedanya, tetapi menabur dan memberi ada bedanya. Tetapi pada dasarnya
menabur dan memberi, melepaskan apa yang ada pada kita untuk orang lain. Jadi saya mau katakan pada kesempatan ini, disiplin rohani inilah yang harus kita terapkan dalam diri kita supaya kita terlepas atau terhindar dari godaan tata, harta, dan wanita. Kenapa demikian? Kita melihat jika kita terlatih untuk menabur dan memberi, maka tidak sulit bagi kita untuk melepas segala atau apa yang kita miliki, harta kita bagikan untuk orang lain yang membutuhkan. Ada kasih di sana, ada kasih. Ada kasih. Ketika kita memiliki kasih, menabur dan memberi, otomatis apa yang ada pada kita itu tidak membuat kita menjadi sombong dan angkuh, dan akhirnya kita menyalahgunakannya. Nah, inilah yang banyak sekali dialami orang-orang atau anak-anak Tuhan. Ketika dia tidak suka menabur dan tidak suka memberi, maka kecondongan hatinya mengumpulkan harta, menumpuk harta. Ini jatuh dalam dosa tadi, harta, tata, dan wanita. Ketika dia mengumpulkan harta, maka dia akan mencari kekuasaan. Itu sejalan. Dan ketika dia mencari kekuasaan, yaitu tata, maka dia akan jatuh kepada dosa yang lain, yaitu wanita atau cinta. Tetapi pada kesempatan ini, kalau kita berani melepas apa yang ada pada kita, berarti kecondongan hati kita, keterikatan kita kepada harta ini tentu tidak terjadi. Karena apa? Kita suka menabur. Kita suka menabur. Dan yang kedua, disiplin rohani agar kita terhindar dari dosa harta, tata, dan wanita adalah berdoa. Berdoa. Ketika kita berdoa, kita sedang melatih diri untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menanggalkan status jabatan kita di dalam dunia. Merasa bahwa kita itu tidak ada apa-apanya ketika kita suka berdoa. Dengan berdoa, maka kita tidak lagi mengandalkan kekuatan jabatan kita, harta kita, tetapi kita mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan secara sepenuh, serta menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, maka kita terhindar dari yang namanya dosa harta, tata, dan wanita. Itu yang kedua. Yang ketiga, disiplin rohani yang harus kita latih supaya kita terhindar dari ketiga dosa ini adalah berpuasa. Apa tujuan berpuasa? Tujuan berpuasa adalah untuk mendisiplinkan tubuh kita ini agar dapat menguasai diri. Sehingga apa? Sehingga kita dapat mematikan segala sesuatu yang duniawi dari diri kita, seperti
keinginan mata, keangkuhan hidup, dan keserakahan, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, keserakahan. Itu. Jadi ketiga disiplin inilah yang harus kita terapkan, kita latih dalam diri kita orang percaya, supaya kita tidak jatuh dalam dosa harta, tahta, dan cinta atau wanita. Lihat, saya bukan menghakimi. Orang-orang yang kaya mengumpulkan harta, tidak takut akan Tuhan. Ketika dia banyak harta, dia kepingin tahta. Dia berusaha cari jabatan, tahta. Dan ketika itu sudah dapat, dia akan jatuh ke wanita. Lihat, kecenderungan. Kalau dia tidak takut Tuhan. Dan orang yang takut Tuhan pun nyaris jatuh ke dalam dosa ini. Seperti hamba-hamba Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan kita lihat jatuh di harta, tahta, dan wanita. Itu Alkitabiah. Ketika dia sudah mempunyai uang, harta, lalu dia mulai mencalonkan diri menjadi pengurus atau pemimpin gereja tertinggi di satu organisasi, itu tahta, dan akhirnya dia jatuh dalam wanita cinta. Itu sebabnya pada kesempatan ini mari kita semua melatih diri kita, mendisiplinkan rohani kita dengan suka memberi, doa, dan puasa. Ketiga hal ini kita coba yakin dan percaya, maka kita akan senantiasa kuat di dalam menghadapi godaan dan dosa, harta, tahta, wanita, dan lainnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.